Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan coba membahas soal persiapan untuk ujian akhir sekolah. Soal-soal ini merupakan kisi-kisi dari soal matematika umum untuk Kabupaten Bogor. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah untuk materi matematika umum. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan batas dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak ya, dari mutlak 2x tambah 5 kurang dari sama dengan 6. Nah, kita perhatikan untuk nilai mutlak ini, kalau mutlak X kurang dari A, ini cara pertama bisa kamu kuadratkan, ya, dikuadratkan. Atau yang kedua, karena ini X-nya, mutlak X-nya kurang dari A, maka X-nya kita taruh di tengah-tengah ya. Berarti ini X-nya nanti lebih dari min A, kemudian X-nya kurang dari A. Ya. Nah, yang kedua, kalau seandainya mutlak X-nya itu lebih dari A. Nah, ini bisa dua cara juga. Yang pertama, kamu kuadratkan. Ya, kamu kuadratkan. Yang kedua, kamu perhatikan syaratnya. Yang pertama adalah X kurang dari min A atau ya X lebih dari A. Ya. Nah, ini harus kamu perhatikan untuk menyelesaikan pertidaksamaan mutlak. Nah, sekarang dari soal kita diminta untuk menentukan penyelesaian dari 2X tambah 5. Nah, ini kurang dari sama dengan 6. Nah, ini berarti kita menggunakan yang pertama ini ya. Nah, lebih mudah kita gunakan yang ini. Berarti kita tulis 2X tambah 5 ini lebih dari sama dengan min 6. Kemudian kita tuliskan, nah ini kurang dari sama dengan 6. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan nilai 5-nya. Berarti semua ruasnya kita kurangkan 5. Nah, ini kan kalau kita tulis jadi min 6 dikurang 5 gitu ya. Nah, yang tengahnya juga sama 2X tambah 5 dikurang 5 kurang dari sama dengan 6 dikurang 5. Berarti kalau kita lanjutkan ini menjadi min 11, kemudian ini kurang dari sama dengan 2X, 2X kurang dari 1. Ya. Berarti semuanya kita bagi dengan 2 gitu ya. Berarti kalau kita bagi 2, maka ini menjadi min 11 per 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 per 2. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah pilihan yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Sebuah toko mempunyai persediaan air mineral dalam kemasan botol yang kecil, sedang, dan besar. Volume 2 botol kecil dan 3 botol sedang adalah 3.450 ml. Volume 3 botol kecil dan 4 botol besar adalah 7.800 ml. Volume 2 botol sedang dan 3 botol besar adalah 6.000 ml. Nah, yang ditanya adalah volume setiap jenis botol air mineral tersebut. Nah, misalnya yang botol kecilnya, atau kita bisa tuliskan botol kecil, itu kita anggap sebagai X, kemudian botol yang sedang itu kita anggap Y, dan botol yang besar kita anggap Z, gitu ya. Nah, yang pertama kita mendapatkan persamaan, ya, 2 botol kecil tambah 3 botol sedang, berarti jadi 2X tambah 3Y, ini sama dengan 3.450. Oke, kemudian persamaan keduanya kita tuliskan menjadi 3X tambah 4Z, itu sama dengan 7.800. Kemudian persamaan yang ketiga kita tuliskan di sini ya. Ini adalah 2Y tambah 3Z itu sama dengan 6.000. Oke, sekarang kita akan coba ya melakukan eliminasi. Nah, yang kita eliminasi yang pertama adalah persamaan 1 dan 2 ya. Berarti yang
ini 1, ini yang 2. Oke, berarti kita tuliskan 2X tambah 3Y sama dengan 3.450. Kemudian 3X tambah 4Z itu sama dengan 7.800. Nah, ini kita coba hilangkan nilai X-nya ya. Berarti yang sebelah sini, yang atas saya kali 3, yang bawah saya kali 2. Nah, berarti kita dapatkan persamaannya menjadi 6X tambah 9Y, ini sama dengan 10.350. Kemudian yang bawahnya ini menjadi 6X tambah 8Z, ini kita kalikan 2 menjadi 15.600. Oke, ini kita eliminasi, berarti kita gunakan tanda pengurangan. Berarti ini kita tuliskan menjadi, ini habis ya, X-nya menjadi 9Y min 8Z. Nah, ini sama dengan kita mendapatkan min 5.250. Oke, nah kita sudah mendapatkan persamaan, ini kita anggap persamaan 4 ya. Oke. Nah, sekarang kita coba eliminasi persamaan 3 dan 4 ya. Ini persamaan 3, ini persamaan 4. Berarti kita tuliskan ya, persamaan 3-nya 2Y tambah 3Z sama dengan 6.000 gitu ya. Kemudian di sini 9Y min 8Z sama dengan min 5.250. Nah, kita coba hilangkan yang Y-nya dulu ya. Berarti ini kita kalikan 9, ini kita kalikan 2. Berarti ini sama dengan 18Y tambah 27Z, ini sama dengan 54.000 ya. Kemudian yang bawahnya kita dapatkan 18Y, kemudian min 16Z, sama dengan, ini kita kalikan 2 menjadi min 10.500. Oke, kita hilangkan Y-nya, berarti kita gunakan tanda pengurangan operasinya. Berarti ini habis ya. Berarti Z-nya kita dapatkan menjadi 43Z ya. Ini kita dapatkan menjadi 64.500. Nah, ini kita bagi, berarti kita dapatkan Z-nya itu 1.500. Oke, kita sudah mendapatkan Z-nya 1.500, maka kita bisa mencari nilai yang lain. Nah, misalnya saya pakai yang persamaan kedua ya, berarti kita bisa pakai 3X tambah 4Z itu sama dengan 7.800. Berarti kalau Z-nya saya ganti 1.500, berarti ini kita bisa tuliskan jadi 3X tambah 4 dikali 1.500 sama dengan 7.800 gitu ya. Berarti ini jadi 3X tambah 6.000 sama dengan 7.800. Berarti 3X sama dengan 1.800, kita dapatkan X-nya 600 ya. Nah, kita sudah bisa sebenarnya melihat jawabannya yang mana ya. Cuma sekalian kita cari yang Y-nya sekalian. Berarti yang Y kita pakai yang misalnya yang 2X tambah 3Y ya. 2X tambah 3Y ini kita tuliskan 2X tambah 3Y itu sama dengan 3.450 ya. Berarti kita ganti, ini 2 kali 600 tambah 3Y sama dengan 3.450. Berarti jadi 1.200 tambah 3Y sama dengan 3.450. Berarti ini kita dapatkan, ya, di sini saja, 3Y-nya itu kita kurangkan, ini menjadi 2.250 ya, 2.250
250. Oke, betul ya. Berarti Y-nya kita dapatkan 750. Oke. Berarti X-nya 600 yang kecil, kemudian yang sedang 750, dan yang besar 1500. Berarti kita bisa dapatkan jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan grafik di bawah ini. Nah, ini ada grafik yang sudah dibuat gambarnya ya. Kemudian ada di sini dituliskan 5 ya, daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Yang pertama 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 36, kemudian X tambah 2Y lebih dari sama dengan 20, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini biasanya untuk menyelesaikan soal ini, kita coba menentukan titik-titiknya dulu ya. Tapi kalau nanti kamu sudah bisa lebih cepat, silakan. Nah, misalnya, kalau 3X tambah 2Y, ini kan kurang dari sama dengan 36. Nah, ini kita buatkan ya, seperti ini saja, biar nanti lebih mudah ya. Kita buat seperti ini. Ini ada X, ada Y. Jadi ketika X-nya 0, kamu ganti. X-nya 0 berarti 2Y sama dengan 36, berarti Y-nya 18. Oke, kemudian kalau Y-nya 0, berarti Y ini 0, 3X tambah 36, ini 12. Ya, berarti titiknya 0,18 dengan 12,0. Berarti kita dapatkan ini adalah garis yang pertama. Nah, sudah jelas berarti ini adalah garis yang kedua. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian tinggal kita tentukan daerah arsiran ya. Ya. Kalau yang pertama kan kurang dari ya. Nah, ini bisa kita cek misalnya 0,0. Berarti kalau saya masukkan 0 ditambah 0 kurang dari 36. Ini adalah benar. Berarti ini arsirannya menuju ke bawah. Oke. Nah, untuk yang pertidaksamaan kedua juga kita cek ya. Nah, ini misalnya kita cek 0,0 juga, 0,0. Ini kalau kita masukkan kan 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 20. Nah, ini kan salah ya. Berarti ini salah. Berarti arsirannya tidak ke bawah, tapi dia arsirannya ke atas. Nah, ini sudah kelihatan. Kemudian ada X lebih dari 0, ini ke kanan gitu ya. Kemudian Y lebih dari 0, ini ke atas. Maka kalau kamu perhatikan, hasilannya itu ada di sebelah sini. Ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikutnya. Kita diminta untuk menentukan daerah asal atau domain dari fungsi pecahan ini ya. Fx sama dengan X tambah 2 per X kuadrat min 3X tambah 2. Kamu perhatikan untuk fungsi yang bentuknya Fx sama dengan ya, misalnya di sini ada fungsi Gx per Hx gitu ya. Nah, ini maka syarat yang paling utama ya, kalau ini sama-sama bukan fungsi akar, maka yang kamu lihat yang pertama adalah Hx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Berarti untuk soal ini, kamu perhatikan, berarti yang kita cek adalah X kuadrat min 3X tambah 2, itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Berarti ini kita faktorkan. Ya. Ingat ya, memfaktorkan ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti X kuadrat, maka ini X, ini X. Dikalikan min 3 dijumlah 2. Berarti nilainya min 2, di sini min 1. Berarti kita dapatkan X min 2 itu tidak boleh sama dengan 0, atau ya, X min 1 juga tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini X-nya tidak boleh sama dengan 2, yang di sini X tidak sama dengan 1. Nah, kita cek dari pilihannya, mana yang memungkinkan. Berarti kalau kita lihat, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan?
Oke, kita perhatikan di sini agar ada nilainya, ya, fungsi f(x) sama dengan akar dari x kuadrat min 5x tambah 4 per x kuadrat min 3x tambah 2 itu bisa dipenuhi oleh nilai x yang berapa saja. Jadi ini kita diminta nilai asal atau domainnya. Nah, kamu perhatikan kalau ada sebuah fungsi dalam bentuk akar, ya, misalnya akar f(x), nah ini maka syaratnya supaya ada nilainya f(x)-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, misalnya selain bentuk akar, misalnya di dalam fungsi ini juga pecahan, misalnya hx per gx, maka yang bagian, ya, penyebut harus kamu cek, yaitu gx-nya tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan, ini ada fungsi yaitu f(x) sama dengan akar dari x kuadrat min 5x tambah 4 per bawahnya x kuadrat min 3x tambah 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu yang pertama, ya. Kita tuliskan x kuadrat min 5x tambah 4 per x kuadrat min 3x tambah 2. Ini syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Yang atas faktornya berarti x min 1 dikali x min 4. Nah, yang bawah kita faktorkan x min 1 dikali x min 2. Nah, ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita bisa sederhanakan, ya. Nah, ini bisa kita coret, ya. Berarti kita dapatkan pertidaksamaannya. Kita tulis di sebelah sini. Ini jadi x min 4 per x min 2. Lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau kita anggap x-nya yang atas itu sama dengan 4, yang bawah kita anggap x-nya sama dengan 2. Nah, ini kita buat garis bilangan dulu, ya, biar mudah. Berarti di sini ada nilai 2, di sini ada nilai 4. Nah, kamu perhatikan, kan di sini syaratnya x-nya tidak boleh sama dengan 2, ya. Berarti di sini lingkarannya bolong, di sini kita arsir. Berarti kalau kita cek, kita masukkan nilai 0, 0 ada sebelah sini, ya. 0 dikurang 4 itu minus, 0 dikurang 2 juga minus. Berarti minus dibagi minus, di sini plus, di sini min, di sini plus. Karena mintanya lebih dari, maka arsirannya, tanda panahnya ke arah yang positif. Berarti untuk bentuk yang ini bisa kita dapatkan, ya. Di sini berarti x-nya kurang dari 2, kemudian x-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, sekarang kamu perhatikan, ya, yang bagian bawahnya jangan lupa kamu cek juga, ya, yaitu yang ini, x kuadrat min 3x tambah 2, itu, ya, ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan, x min 1, x min 2 tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau kita dapatkan di sini x-nya tidak sama dengan 1, ini x-nya tidak sama dengan 2. Ya, berarti kalau kita perhatikan, di sini kan benar, ya, sudah tidak sama dengan 2, berarti nanti kalau ada 1, di sini ada syarat lagi tambahannya, itu x tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini berarti syarat yang harus kita gunakan. Berarti kalau dari pilihan kita perhatikan di sini, ya, yang paling mungkin, ya, adalah jawaban yang C, gitu, ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami, ya? Alhamdulillah, pembahasan soal matematika persiapan ujian sekolah bagian pertama untuk materi matematika umum telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.